Puasa. Bagaimana berpuasa? Puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkannya, dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Itu puasa. Terbitnya fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Fajar itu ada dua. Ada fajar yang bohong, ada fajar yang beneran. Fajar yang bohongan itu memang ada cerah di ufuk timur, akan tapi itu belum masuk subuh. Dan ada orang tertipu dikira itu sudah subuh. Cirinya adalah terangnya itu tidak merata. Hanya ada terang menjulang begitu. Kalau digambarkan dalam kitab fikih seperti ekornya serigala. Pokoknya menjulang begitu. Akan tapi itu nanti akan redup dan hilang, kemudian muncul cerah di ufuk timur, merata di ufuk timur, maka itulah fajar shadiq dan masuk waktu subuh. Bersama masuknya waktu subuh dimulailah saat itu puasa. Nah, puasa menjauhkan atau menghindar, menahan diri dari hal yang membatalkannya. Lalu apa yang membatalkan puasa? Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu di majelis tafsir kalau tidak salah atau hadis. Tapi nggak ada masalah, sekarang diulang. Yang membatalkan puasa, karena kalau tidak tahu yang membatalkan nggak akan bisa puasa. Wong judul puasa saja, definisi puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Orang disuruh puasa ya nggak bisa. Apa yang membatalkan puasa? Maka membatalkan puasa ini termasuk yang harus didahulukan untuk diketahui. Yang membatalkan puasa itu ada 9. Kalau kemarin 9 orang yang boleh berbuka puasa, sekarang 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang pertama, masukkan sesuatu ke lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Intinya adalah sesuatu yang masuk ke dalam. Ini kan masuk ke dalam lubang yang 5. Yang kedua, bisa dihafal dulu, biar kita hafal dulu. Yang kedua adalah mirip-mirip. Urusan dalam. Muntah dengan sengaja, dan sengaja yang muntah dengan sengaja dijejer karena dekat dengan urusan keluar masuknya makanan dari mulut, biar mudah dihafal. Pertama, masukkan suatu dari salah satu lubang 5. Lubang ini mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang air besar. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan keempat, biar mudah dihafal, yang ketiga adalah bersenggama, berhubungan suami istri, biarpun tanpa keluar mani. Berhubungan biarpun tanpa keluar mani, dengan sengaja. Berhubungan dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa hubungan. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa hubungan. Tanpa hubungan suami istri. Nanti dijabarkan. Ini perlu dihafal dulu. Sebab kita perlunya harus hafal. Bukan hanya sekedar tahu. Yang kelima, 6, 7, ini mirip semuanya. Biar mudah dihafal. 5, 6, 7, haid, nifas,
melahirkan, akan mudah dihafal. Jadi jangan sampai santri al-bahjah gini saja nggak hafal, keterlaluan kamu nak. Cara menghafalnya pun sudah dipaskan. Apa? Haid, nifas, melahirkan. Baik. Sudah. Dapat berapa? 7. 8 dan 9 itu satu-satu ini. 8 sendiri, 1 sendiri. Yang ke-8 adalah hilang akal. Sembilan adalah murtad. Hafal dulu. Memasukkan suatu ke salah satu lubang 5, muntah dengan bersenggama biarpun. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. 5, 6, 7, haid, nifas, melahirkan. Kemudian yang 8, hilang akal. 9 adalah sudah, jangan mikirin lagi yang batalkan. Kita bahas dari yang pertama. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5 adalah, ya berharap puasa sudah selesai hari ini, karena fikih yang lainnya masih banyak. Pelajaran puasa harus selesai hari ini kalau bisa. Masukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Sesuatu itu apa saja? Lubang mulut, apa saja? Petasan juga batal nak. Apa saja, bukan harus makanan. Apa saja, sendok masukkan. Masukkan satu ke lubang mulut, biar melek kamu ngantuk pagi-pagi ngantuk. Masukkan satu ke lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Lubang mulut, yang dimaksud lubang mulut adalah nelan. Nelennya. Jadi nelannya yang membatalkan. Selagi tidak ditelan nggak batal. Harus paham. Di siang hari bulan Ramadan kamu masukkan es krim ke dalam mulutmu. Permen masukkan ke mulut, ya nggak batal puasanya. Asalkan jangan ditelan. Sebab yang batalkan adalah nelannya. Nggak usah ragu dalam hal ini. Pokoknya masukkan ke mulut, asalkan tidak ditelan, tidak batal. Cuman kalau urusan makanan dan yang lainnya makruh, tapi tidak batal. Bahkan ada yang sunnah masukkan ke mulut. Masukkan air ke dalam mulut untuk berkumur dalam wudu. Ayo. Kalau kumur di mana? Di mulut atau di kuping? Mulut. Masukkan ke mulut, batal enggak? Asalkan jangan telan. Tapi selain daripada kumur untuk wudhu, hukumnya makruh. Memasukkan makanan ke dalam mulut, hukumnya makruh. Batal atau tidak? Tidak, Mbak. Batal. Banyak orang bertanya di sini. Ada pertanyaan suatu ketika ini, dokter gigi tanya. Pas ini, di ikatan dokter di mana gitu, ada dokter gigi yang bertanya. Buya, gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Padahal sudah diterangkan loh. Kata tadi kan sudah paham. Iya, kalau sikat gigi gimana? Ya sama. Sikat gigi tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Paham enggak? Cuman makruh kalau sikat gigi malam, cuman tidak batal asalkan jangan, enggak usah ragu. Fikih itu harus jelas. Bertanya lagi, cabut gigi gimana Buya di siang hari bulan Ramadan? Memangnya sikat gigi gimana? Kan keluar darah. Sama ada giginya, sudah. Sama hukumnya. Cabut gigi di siang hari bulan Ramadan adalah tidak membatalkan puasa asalkan darah sama giginya jangan ditelan. Nah, kan susah Buya. Ya kan susah, jangan cabut siang hari kok. Jelas. Jadi nggak boleh ragu. Selesai. Jadi yang membatalkan adalah nelannya. Nelan itu yang batal. Baik, kemudian ada hal lain lagi urusan dengan nelan. Masalah nelan ludah. Nah ini. Gara-gara nelan bisa tertipu. Waduh, yang membatalkan adalah
Nelen. Nah, saya kan setiap hari nelen ludah, batal dong saya. Ini salah paham lagi. Makanya kalau belajar jangan ngantuk. Jangan sampai ada santri tidak paham, keterlaluan kamu tuh. Kadang-kadang ada yang sepele-sepele, santri tidak paham. Jadi kamu tuh perlu paham, nak ya. Kalau belajar itu dahulukan paham, bukan kamu sibuk nulis dulu. Nulis harus, setelah kamu paham kamu tulis. Jadi belajar itu kalau dari paham itu enak, nggak susah. Sebab dengan paham itu sendiri akan lengket di otak kita. Tapi kalau nggak paham, bersama berakhirnya majelis nggak paham, nggak ingat. Nah, masalah nelen, tadi yang membatalkan puasa adalah nelen. Ibu-ibu pulang ke rumah ngantuk ini, aduh nelen. Akhirnya dia menganggap puasanya batal kalau dia nelen ludah. Kan ludah ditelan. Padahal ulama juga jelaskan, biasanya fikih praktis jelaskan, nelen ludah judulnya beda. Nelen ludah tidak membatalkan puasa. Nelen ludah tidak membatalkan puasa dengan catatan ada syaratnya. Kalau murni syarat ini nggak batal. Nelan ludah tidak membatalkan puasa jika satu, ludahnya sendiri. Hati-hati, kalau ludah tetanggamu batal, nak. Ludahnya orang lain kamu ambil, kamu minum, ya batal. Ludah. Harus ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah masih berada di tempatnya, yakni di mulutnya sendiri. Maka dari itu kalau sudah ludah dikeluarkan, misalnya ada satu anak iseng, gara-gara nelen ludah katanya nggak batal, akhirnya dia nyimpan ludah di gelas. Dimasukkan kulkas lagi, setengah gelas, diminum batal enggak? Batal, karena ludahnya sudah keluar dari mulutnya. Jijik, namanya contoh, enggak ada orang lakukan. Tapi barangkali orang kelainan, batal. Biarpun ludahnya sendiri, tapi ludahnya sudah keluar dari tempatnya, dari mulutnya. Yang ketiga adalah ludah tidak bercampur dengan apapun. Kalau ludahnya campur sama es krim, sama permen, batal. Baik, sampai dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludahnya di dalam mulutnya, sampai banyak, asalkan di dalam mulut, dan ludahnya sendiri, dan belum bercampur dengan yang lain, kemudian ditelan, batal tidak? Tidak batal, karena memenuhi syarat 3 tersebut. Selesai. Masalah urusan nelen sudah mulut, masalah mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang dimaksud lubang hidung itu lubang hidung yang mana? Sebab selalu ada pertanyaan memang. Padahal ya kita selalu ngomong, namanya orang kan tidak semuanya bisa dengar. Selalu ada pertanyaan, gimana hukumnya ngupil? Ini selalu ada pertanyaan. Apakah di media yang kita di koran waktu itu atau di pertanyaan secara langsung kadang-kadang, gimana hukumnya gara-gara ini? Tanyaan, gimana hukumnya ngupil? Ketahuilah bahwa yang dimaksud memasukkan suatu ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas. Yang seandainya yang masuk itu adalah air, maka kita akan merasakan segerak panasnya, nyegerak. Pernah keselak hidung, bukan keselak tenggorokan. Nah, ini panas. Jadi yang membatalkan adalah di tempat tersebut. Jika kita masukkan sesuatu masih di lubang bawahnya, bukan masuk lubang yang kalau seandainya itu air akan nyegerak, akan panas di hidung kita. Selagi bukan di tempat tersebut, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, memasukkan suatu ke lubang hidung, asalkan masih di bawah ini, itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi ngupil. Ternyata ngupil tidak membatalkan puasa, hanya perlu adab sedikit, jangan depan orang ngupil. Ya baik, itu hidung. Telinga, masukkan suatu ke lubang telinga, ini tolong paham ya, jangan ngantuk. Lubang telinga dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Malik. Memasukkan suatu ke lubang telinga itu batal. Korek kuping batal. Ukuran ini kuping bagian dalam. Yang membatalkan puasa adalah
masukkan sesuatu ke telinga bagian dalam. Lah bagian dalam itu yang mana agar kita tahu? Bagian dalamnya kuping atau telinga kita adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita. Artinya kalau untuk mengetahui mana luarnya, masukkan kelingkingmu. Yang bisa asal kelingkingnya murni, kelingkingnya utuh, belum ada, tidak ada kuku yang dilancipkan. Kalau seandainya engkau masukkan jari kelingkingmu ke telinga semacam ini, maka ini masih bagian luar dan tidak batal puasa. Tapi kalau lebih daripada kelingkingnya dipasang lancip sedikit, masuk ke dalam, batallah puasa. Jadi kalau ngorek kuping dengan jemari ini nggak batal puasa. Karena masih bagian luar. Selesai? Tinggal lubang depan, mohon maaf.